الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. وأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين
وزكريا ويحيى وإلياس كل من الصالحين. Sadaqallahul aliyyul azim. صدق الله العلي العظيم. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar ala rasulillah wa alihi al-athhar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih banyak kepada jemaah semuanya yang telah ikut membaca kitab suci Al-Quran. Kita berdoa bersama semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, hidayah, inayah, dan keberkahan kepada Bapak Ibu semuanya. Berkat ayat-ayat, huruf-huruf, kata-kata dari Allah SWT yang tadi kita baca bersama. Kita teruskan surat Al-An'am. Surat Al-An'am adalah surat yang bernomor urut 6, artinya binatang ternak. Surat ini turunnya di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayat adalah 165 ayat. Jadi 165 ayat, dan tadi kita baca sampai 85, berarti sudah sampai di pertengahan. Terakhir kita sampai di ayat yang ke-80, yang masih berbicara tentang Nabi Ibrahim. Sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wahajjahu, hu-nya di sini adalah Nabi Ibrahim. Wahajjahu qaumuhu, dan kaumnya mendebat, membantah Nabi Ibrahim. Qala, lalu kemudian Nabi Ibrahim berkata, atuhajuni fillah. Apakah kalian mendebat Allah berkaitan dengan Allah? Waqad hadani, padahal sungguh dia telah memberikan hidayah dan petunjuk kepada saya. Argumen-argumen ataukah sanggahan alasan-alasan yang dikemukakan tadi Nabi Ibrahim berkenaan dengan tidak pantasnya menyembah bintang-bintang, tidak pantasnya menyembah bulan, tidak pantasnya menyembah matahari, walaupun mereka semuanya adalah begitu indah di malam hari dan di siang hari, tetapi tetap tidak pantas untuk disembah. Yang menyampaikan argumen ataukah alasan itu kepada saya, kata Nabi Ibrahim, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana mungkin kalian membantah saya tentang Allah, sedangkan sumber utama saya adalah Allah. Jadi artinya, ketika pengetahuan kita itu bersumber langsung dari Allah, maka tidak mungkin terbantahkan. Setiap yang membantahnya, pasti bantahan itulah yang akan bermasalah. Setiap membantah kebenaran, maka bantahannya itulah yang akan mengandung falasi, mengandung kepalsuan dan kekeliruan dalam argumentasinya. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi. Saya tidak pernah takut kepada apa yang kalian perserikatkan dengannya. Apa sebabnya? Karena semua yang kalian perserikatkan Allah dengannya adalah makhluk. Jadi tidak perlu takut. Kata takut di sini tidak perlu ditakuti. Kata-kata tidak takut di sini bukanlah kesombongan, tapi maksudnya tidak pantas untuk dijadikan alasan untuk takut. Karena manusia ini kan banyak takutnya, takut kepada uangnya, takut kepada pangkat dan jabatannya, takut kepada pasangan hidupnya, takut pokoknya banyak ditakuti. Takut nanti tidak disebut kaya, makanya kalau dia jalan semua emasnya dipakai. Nah, seperti itu. Karena takut tidak disebut kaya, maka kemudian semua emasnya misalnya dipakai semuanya, sehingga menjadi seperti toko emas berjalan dan sebagainya. Jadi banyaklah ketakutan itu. Takut disebut tidak up to date, maka kemudian dia suka flexing dan sebagainya.
Nah, itu yang dimaksud di sini. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana mungkin saya takut kepada apa yang kalian persekutukan selain Allah, padahal itu tidak pantas ditakuti. Siapa yang takut kepada benda-benda itu atau hal itu hanya perasaan subjektif. Apa sebabnya? Karena semuanya adalah makhluk. Makhluk itu adalah sifatnya relatif. Makhluk itu sifatnya nisbi. Makhluk itu sifatnya berubah-ubah. Sesuatu yang berubah tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Maka satu-satunya yang pantas ditakuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain Allah mengatakan la takhafuhum takhafuni. Janganlah kalian takut kepada mereka semuanya, tapi takutlah kepadaku saja. Jadi wala akhafu ma tusyriku nabi illa ayyasha rabbi syaya. Satu-satunya ku takuti adalah Tuhanku. Kalau dia berkehendak, tidak mampu kita tolak kehendaknya. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Karena ilmunya Tuhanku mencakup segala sesuatu. Tidak ada yang bisa luput, tidak ada yang bisa lari daripada Tuhanku. Ilmunya itu menjangkau segala-galanya. Afala tatazakkarun, kenapa kalian tidak mengambil pelajaran dari apa yang ada di sekitar kalian, yaitu di alam semesta, bahwa semuanya itu adalah sifatnya berubah, sifatnya nisbi, sifatnya relatif. Sedangkan yang relatif, yang nisbi tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Banyak orang yang menyembah kepada patung-patung. Wa kaifa akhafu ma asyraktum. Maka bagaimana bisa saya takut kepada apa yang kalian persekutukan? Maksudnya apa yang kalian sembah selain Allah. Jadi kata-kata asyraktum di sini apa yang kalian sembah selain Allah. Apa yang kalian persekutukan Allah dengannya. Bagaimana bisa saya takut kepada apa yang kalian persekutukan dengannya? Wala takhafuna, sementara kalian tidak takut. Wala takhafuna, sementara kalian tidak takut. Annakum asyraktum billah. Sementara kalian tidak takut mempersekutukan Allah. Artinya kalian tidak takut kepada Allah. Jadi kalau kita sederhanakan kalimatnya, bagaimana saya takut kepada makhluk, sementara kalian sendiri tidak takut kepada Khalik. Kepada Khalik saja kalian tidak takut, apalagi kepada makhluk, harusnya begitu. Jadi kamu menyuruh saya takut kepada makhluk, sementara kamu tidak takut kepada Tuhan. Harusnya terbalik. Satu-satunya yang pantas kita takuti adalah Allah. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan, wa kaifa akhafu ma asyraktum. Bagaimana bisa saya takut kepada apa yang kalian persekutukan kepada Allah. Wala atakhafuna, sementara kalian tidak takut. Jadi la takhafuna annakum, sungguhnya kalian asyraktum, mempersekutukan billah kepada Allah. Jadi kalian tidak takut mempersekutukan Allah, padahal itulah yang harus kita takuti, karena sumber satu-satunya kita dan tempat kembali satu-satunya kita adalah Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena semuanya ini berubah, maka pada akhirnya akan binasa. Satu-satunya yang tidak binasa adalah yang tidak berubah. Dan hanya satu yang tidak berubah, yaitu yang memberikan sifat perubahan kepada segala sesuatu. Jadi yang memberikan sifat perubahan kepada segala sesuatu, ya tidak berubah. Karena dia tidak berubah, ya keadaannya dari dulu sama dengan di akhir. Akhir, awal sampai akhir sama. Wal awalu wal akhiru wal zahir wal batin. Jadi tidak berubah. Karena dia tidak berubah, dialah memberikan perubahan kepada segala sesuatu yang berubah. Maka bagaimana mungkin saya takut kepada apa yang kalian persekutukan? Sementara apa saja yang kalian persekutukan adalah nisbih, relatif, tidak mutlak. Sedangkan Allah SWT adalah mutlak. Kita semuanya darinya, dan cepat atau lambat, senang atau tidak senang, kita akan kembali lagi kepadanya. Jadi wala takhafuna annakum asyraktum billah. Malam yunazzil alaikum sultan. Yang Allah tidak turunkan sultan. Sultan itu adalah argumentasi rasional yang bisa membenarkan sesuatu. Jadi sultan itu adalah argumentasi masuk akal yang bisa membenarkan sesuatu.
Jadi kalau saya mengatakan bahwa ayahanda Pak Said tinggal di Singapura dan Pak Masyur tinggal di Makassar, Indonesia, itu bisa dibuktikan. Nah, karena bisa dibuktikan, ada sultannya namanya. Jadi sultan itu adalah argumentasi yang membenarkan sesuatu. Kalau berkaitan dengan Tuhan adalah argumentasinya rasional, sedangkan kalau berkaitan dengan benda-benda tadi ataukah orang-orang tadi adalah bukti empirik namanya, bukti panca indera. Artinya kita bisa buktikan bahwa ayahanda tinggal di Singapura dan Pak Masyur tinggal di Makassar. Jadi itu bisa dibuktikan dengan apa? Panca indera, dengan bukti-bukti empirik namanya. Tapi kalau berkaitan dengan Allah SWT dan sifat tetapnya dia, dan sifat berubahnya makhluk, itu adalah argumentasinya bersifat rasional. Maka itu disebut dengan sultan. Maka Allah mengatakan, wala takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunazzil bi alaikum sultan. Ya, bagaimana mungkin saya takut kepada apa yang kalian persekutukan dengan Allah, sementara kalian tidak takut kepada Allah, mempersekutukan dengannya dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan sultan, argumentasi. Allah tidak turunkan sultan, tidak turunkan alasan-alasan masuk akal untuk menyembahnya. Jadi semua yang disembah yang tidak masuk akal itu sebetulnya sama dengan menyembah hawa nafsu, menyembah ego, menyembah halusinasi, menyembah imajinasi. Jadi imajinasi kita lah mengatakan ini Tuhan, padahal itu bukan Tuhan. Jadi yang kita sembah itu bukan Tuhan, tetapi Tuhan yang diciptakan oleh imajinasi kita. Tuhan yang sesungguhnya bukan diciptakan, apalagi diciptakan oleh imajinasi. Tuhan yang sesungguhnya tidak terciptakan. Dialah yang menciptakan. Pembahasan kita sebelumnya tidak diberi makan, dialah yang memberi makan. Tidak diadakan, dialah yang mengadakan. Tidak diajar, dialah yang mengajar. Tidak diberi ilmu, dialah yang beri ilmu. Begitu juga dengan sultan, dia tidak diberikan sultan, dialah yang memberikan sultan. Dia tidak perlu dibuktikan kebenarannya, yang perlu dibuktikan kebenarannya adalah selainnya. Kenapa? Kebenaran yang hakiki tidak butuh pembuktian kebenaran. Karena kebenaran yang hakiki, yang asli, namanya bersifat badihi. Badihi itu kalau bahasa Melayunya adalah aksiomatik. Jadi bersifat aksiomatik. Aksiomatik itu artinya tidak perlu dibuktikan, terbukti dengan sendirinya. Itu namanya aksiomatik. Ya. Jadi misalnya bahwa manusia itu mati, itu adalah aksiomatik, tidak perlu dibuktikan. Ya, terbukti dengan sendirinya setiap orang mati. Jadi walaupun kita sekarang masih hidup, tapi pasti akan mati. Itu adalah aksiomatik. Ya. Hukum-hukum aksiomatik itulah nanti yang bisa kita turunkan menjadi argumen-argumen deduktif namanya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi Allah mengatakan wala takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Tidak ada sultannya, tidak ada tidak ada alasan argumentasi untuk membenarkannya. Makanya di dalam doa salat tahajud kita, kalau kita habis salat tahajud itu kan ada doa, di antaranya ada milladunka sultanan nasira. Jadi kalau kita salat tahajud, biasa habis salat tahajud ada doanya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Itu surat 17 ayatnya 80. Ya, ayat 80. Jadi Rabbi wa Tuhanku adkhilni mudkhala sidqin. Masukkanlah aku dengan cara masuk yang baik. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah aku dengan cara keluar yang baik. Apa artinya? Karena namanya berubah itu yang terjadi adalah datang dan pergi, masuk keluar. Itu saja sebetulnya. Jadi yang namanya perubahan itu kan begitu. Misalnya masuk malam, keluar siang. Masuk siang, keluar malam. Seperti itu saja. Ya, jadi itulah silih berganti. Begitu siang datang, malam pergi. Begitu malam datang, siang pergi. Begitu seterusnya. Begitu kenyang datang, lapar hilang. Begitu lapar datang, kenyang hilang.
Atau begitu kenyang hilang, lapar datang. Begitu lapar datang, kenyang hilang. Nah, begitu seterusnya. Jadi lapar dan kenyang, hidup dan mati seperti itu. Ada yang hidup, ada yang mati. Kita yang mati, yang lain hidup. Seperti itu. Yang lain lahir, yang lain meninggal. Beginilah kehidupan setiap saat. Kalau Bapak, Ibu semuanya berdiri di depan rumahnya melihat pohon-pohon yang ada di depan situ, kalau kita lihat pohonnya kan daunnya itu-itu saja. Padahal sebetulnya berubah itu Bapak, Ibu semuanya. Daun-daun pohon itu telah baru. Daun-daun yang minggu lalu sudah gugur. Itu sebabnya setiap pagi kalau Bapak Ibu ada pohon di depan rumahnya harus menyapu. Kenapa? Karena daun-daun itu berguguran setiap hari. Siapa yang berguguran? Yang beberapa hari lalu tumbuh sebagai pucuk. Tumbuh keluar dari dahan ranting sebagai pucuk. Sekarang dia keluar sebagai daun kering yang jatuh ke tanah. Begitulah seterusnya. Yang jatuh ke tanah kita sebut dengan keluar. Yang keluar kemudian yang keluar dari dahan kita sebut dengan masuk ke dalam kehidupan baru. Begitulah seterusnya. Jadi bersilih berganti saja kehidupan ini. Makanya kita minta, ya Allah, adkhilni mudkhala sidqin, masukkanlah aku ke dalam keadaan yang baru dengan cara yang bagus, baik, dan keluarkanlah aku dari keadaan yang lama dengan cara yang baik. Kita masuk malam ini, tadi kita keluar dari siang. Sambil kita berbicara ini, sambil kita mendengarkan tadabbur ini, kita masuk lagi pada waktu-waktu. Cobalah lihat. Tadi kita mulai jam 7.30 waktu Jakarta, atau 8.30 waktu Makassar, Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan waktu Singapura dan Malaysia. Sekarang sudah hampir jam 8 waktu Jakarta atau jam 9 waktu Singapura dan Indonesia Tengah. Ya. Kenapa ya? Karena kita keluar dan masuk waktu yang baru. Jadi ya Allah, adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'alli, dan jadikanlah bagiku sultanan nasira. Jadi kalau aku sultan, apa itu sultan? Agar di balik perubahan ini Allah, aku bisa menemukan hakikat. Dan hakikat itulah yang bisa menolong. Karena yang bersifat berubah relatif nisbi tidak bisa menolong. Ya. Kalau Bapak Ibu semuanya tidak percaya, maka loncatlah ke dalam air, itu pasti tidak menolong. Kenapa? Karena air itu kan fleksibel. Atau loncatlah ke dalam lumpur. Lumpur yang sangat lembek, maka kemudian kita di sana akan terserap ke dalam fleksibilitas atau kelenturan lumpur tersebut. Maka lama-kelamaan kita akan tertelan oleh lumpur tersebut. Kenapa? Karena dia lembek, tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Kesimpulannya, itu mengajarkan kepada kita bahwa yang bisa dijadikan sebagai pegangan adalah yang tidak berubah. Banyaknya manusia modern yang bermasalah, padahal sejatinya hidup di alam modern ini adalah lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena alat-alat sekarang sangat banyak, alat-alat untuk hidup. Teknologi komunikasi bisa menyebabkan kita mengaji dari tempat-tempat yang berbeda. Kita bisa melihat, berkomunikasi sambil melihat saudara, sanak keluarga kita di negara yang jauh sana. Kita ada di Indonesia, bisa bicara dengan sanak keluarga kita yang ada di Eropa. Kita ada di Malaysia, kita bicara dengan sanak keluarga kita yang ada di Amerika Latin sana. Kita ada di Singapura, bisa bicara dengan sahabat kita yang ada di Afrika Tengah sana. Jadi kita bisa berkomunikasi dan sahabat juga, dan bisa langsung face to face, bermuajah, berhadap-hadapan. Kita bisa melihat rumahnya, kita bisa melihat apa yang dia makan pada saat itu. Kita bisa berbicara dan langsung dan sambil melihat mulutnya mengucapkan kata-kata. Begitu sekarang. Ya, kita mau pergi kemana-mana begitu cepat, alat transportasinya banyak. Ya, semuanya ada. Mulai daripada sepeda, motor, atau motorsikal. Lalu kemudian ada mobil, kereta, ada kereta cepat, ada train, dan ada pesawat, kapal terbang, dan sebagainya. Bukan banyak sekali. Ya. Sehingga kemudian sejatinya aktivitas orang modern itu serba mudah. Ya. Serba mudah. Tetapi sayang, justru di tengah-tengah modernitas ini,
Banyak orang yang sakit jiwa, banyak orang yang depresi, banyak orang yang stres, banyak orang yang opresif, banyak orang yang bahkan skizofrenia. Ya. Apa sebabnya? Yaitu tadi, karena mereka tidak berpegang, jiwanya tidak bergantung kepada yang tetap. Jiwanya bergantung, berharap kepada yang berubah dan terus berubah. Dan itu bukan sultanan nasira. Yang kita minta adalah waj'alli min ladunka sultanan nasira. Fa'ayyul fariqaini ahaqqu bil amni. Maka kata Tuhan, manakah dari dua kelompok itu yang paling pantas kita aman? Ini kata-kata aman. Jadi mana yang pantas kita aman dengannya? Apakah kita bergantung kepada makhluk atau kepada Khalik? Bergantung kepada yang berubah ataukah yang tidak berubah? Bergantung kepada sekutu Tuhan atau Tuhan? Nah, manakah yang paling berhak? Ahakku yang paling berhak kita tempati untuk bergantung, untuk mendatangkan keamanan. Al-amn itu aman. Ya. Ya tentu kita mengatakan yang pantas adalah yang punya sultan. Bukan yang malam yunazzil bihi alaikum sultana. Tapi yang milladunka sultanat nasira. Jadi fa'ayyul fariqaini. Fariqaini itu firqah, dua firqah. Jadi fa'ayyul fariqaini ahaqqu bil amni. In kuntum ta'lamun. Kalau kalian memang mengetahui. Ini ayatnya bisa kita lihat di sini. Pembandingnya surat Ibrahim. Surat Ibrahim ini menjelaskan kepada kita bahwa yang kita persekutukan ini tidak harus benda-benda. Tanpa kita rasakan itu adalah manusia. Ini asyraktum, ini manusia. Kita bisa lihat di sini di surat Ibrahim. Wa qala syaitan, siapa syaitan di sini? Nah, ini syaitan di sini orang. Mana kita lihat? Coba kita lihat. Surat Ibrahim ayat 22. Ini surat Ibrahim 22. Kita ingin lihat apakah syaitan ini orang atau makhluk-makhluk jadi-jadian. Nah, kita lihat di sini. Di ayat 21 ya. Wa barazu lillahi jami'a. Nanti di sana manusia akan berkumpul di hadapan Allah. Jami'a itu semuanya. Faqala du'afa'u, maka berkatalah orang-orang du'afa, ya, yang lemah. Jadi faqala du'afa'u, berkatalah orang-orang lemah lilladzina istakbaru, kepada orang istikbar. Orang-orang lemah itu adalah orang yang tidak berdaya, istakbaru orang yang berkuasa dan arogansi, ya, arogans. Ini istakbar, sombong, angkuh, dan bisa juga menganggap dirinya sebagai paling mengetahui, sehingga orang lain tidak diberi kesempatan untuk berpendapat beda. Jadi faqala du'afa, berkatalah ad-du'afa kepada istakbar, kepada istikbar. Apa katanya? Inna, sungguhnya kami siapa? Ad-du'afa ini orang lemah. Ya, orang lemah. Inna kunna, sungguhnya kami dulu di dunia, lakum terhadap kalian, tabaan pengikut. Jadi kami dulu itu pengikut kalian. Fahal antum magununa anna min adzabillah min syai'in. Karena kami dulu di dunia adalah pengikut kalian, fahal antum magunun, maka kuasakah kalian, bisakah kalian melepaskan kami, anna itu dari kami, min adzabillah, dari azab Allah. Min syai', sedikit saja, maksudnya tidak usah semuanya, sebagian saja. Kami dulu di dunia adalah pengikut kalian, maka bisakah kami minta tolong kepada kalian agar kalian mau melepaskan kami dari azab Allah pada hari ini? Sedikit saja. Qalu, mereka berkata, lau hadanallahu lahadainakum. Lau, seandainya, jadi mereka berkata seandainya, andai kata, hadanallah, seandai kata di dunia dulu waktu kami mengajar kalian adalah berdasarkan petunjuk dari Allah, hadanallah artinya kami dapat petunjuk dari Allah, lahadainakum, maka kami juga akan berikan petunjuk kepada kalian sesuai dengan petunjuk Allah. Artinya apa? Mereka mengakui bahwa yang disampaikan dulu di dunia itu hanya pengakuan bahwa itu dari Allah, tapi aslinya bukan petunjuk dari Allah. Lalu bagaimana membuktikan kalau yang disampaikan itu adalah hadanallah? Ya, Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah huda. Orang yang mengikuti Al-Quran namanya muhtadin. Dari kata hadana. Ya. Makanya ini kita baca ihdinas siratal mustaqim.
Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah beri hidayah, beri petunjuklah kepada kami agar ada jalan yang lurus. Allah mengatakan zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kalau mendapat petunjuk yaitu Al-Qur'an, kitab suci. Ya, tidak ada keraguan padanya. Itulah petunjuk untuk menjadi bertakwa yang paling tepat, kata Allah dalam Al-Qur'an. Sayangnya mereka dulu di dunia ini yang diikuti tadi ini, ya yang namanya diikuti kan berarti orang berpengaruh, terutama kalau agama itu kan diikuti orang. Ternyata kata-katanya itu tidak based on kebenaran Al-Quran, tetapi hanya apa namanya imajinasinya saja. Coba deh kalau bapak-bapak, ibu-ibu mendengarkan ceramah, coba hitung-hitung. Ya dalam pembicaraannya itu berapa ayat yang dia kupas. Itu bisa dihitung. Kebanyakan hanya mau berbicara kiri kanan, atas bawah, berdasarkan imajinasinya, tetapi karena retorikanya ataukah apa itu intonasi suaranya bagus, kita tertarik. Apalagi kalau dia bisa menyelang-selingi, menselingi apa namanya tuh pidatonya dengan humoran, ya humor, maka orang kemudian senang karena dia merasa gembira sesaat, yaitu tertawa, terbahak-bahak. Padahal yang disampaikan ya cuma cerita saja, tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran. Nah makanya dikatakan di sini, di akhirat nantinya berkatalah orang yang diikuti, lau hadanallah, seandainya kami dulu dapat petunjuk dari Allah, ya kami menunjuki kalian berdasarkan petunjuk itu. Sawaun alaina, hari ini kedudukan kita sama saja. Saya tidak lebih tinggi dari kalian. Ya sawaun alaina, sama-sama kita hari ini, sama-sama akan masuk ke dalam neraka. Ajazina am sabarna. Kita berkeluh kesah atau sabar, tidak ada bedanya. Malana mahis, tidak ada bagi kami tempat untuk keluar dari azab ini hari ini. Waqala syaitan, dan berkatalah syaitan. Nah, siapa syaitan? Ya itu dia tadi. Berarti syaitan adalah orang. Ya. Seperti pembahasan-pembahasan kita sebelumnya bahwa yang bukan orang itu iblis. Iblis itu kana minal jinni. Iblis kana minal jin. Nah, dia adalah jin, tetapi iblis ini kemudian menularkan ataukah kita sengaja mengambil sifat-sifat iblis, yaitu angkuh tadi, arogan, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebetulnya apa bukti sujud kita kepada Allah sekarang? Konsisten mempelajari dan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an. Karena itulah simbol Allah di dalam kehidupan kita yang kepadanya kita harus sujud. Nah, ketika kita tidak sujud kepadanya, ya kita jadi setan. Karena setan artinya apa? Bukan iblis, tetapi senapas, seirama, secita-cita, sekehendak dengan iblis. Wakala syaitan, berkatalah syaitan, lamma qudiyal amr, setelah urusan itu sudah diputuskan. Artinya semua perkara sudah ditimbang, dan kemudian semua orang sudah divonis berdasarkan amal-amalnya di dunia, maka berkatalah syaitan di sana, Inna Allah, sungguhnya Allah, wa'adakum, sungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian melalui kitab suci Al-Quran, wa'dal haqqi, dengan janji yang benar. Lalu aku datang, bahwa ada tukum, aku pun datang menjanjikan kepada kalian sesuatu yang berbeda dengan yang dijanjikan Allah. Fa'akhlaftukum, lalu kemudian saya mengingkari, menyalahi janjiku kepada kalian. Karena saya tidak punya sultan dari Allah tadi. Saya tadi tidak punya petunjuk, tidak punya hidayah tadi ini. Saya berjalan bukan berdasarkan huda, berdasarkan imajinasi saya saja. Jadi ini adalah bentuk keberlepasan antara yang mengikut dan yang diikuti. Seperti yang pernah kita bahas di dalam surat Al-Baqarah 166, 167. Jadi begitu juga dengan ini. Jadi dengan demikian, terkadang kita mengikuti seseorang atau sesuatu yang menurut kita itu adalah tokoh besar, ulama besar, atau apalah namanya, tapi ternyata di hadapan Allah terbukti mereka itu adalah syaitan. Ini berdasarkan ayat ini. Kenapa? Ya ternyata yang diajarkan bukan Al-Quran, bukan kitab suci, bukan kebenaran. Ya. Maka dikatakan
Wa wa'adtukum fakhlaf, saya juga menjanjikan kepada kalian, tetapi fakhlaftukum, aku mengingkari janjiku kepada kalian. Jadi sebetulnya Al-Quran sudah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, tapi kalian ikut kepada saya. Wa ma kana li alaikum min sultan, ini muncul lagi nih. Dan tidak ada bagi saya untuk kalian sultan, ini dia. Ya. Saya tidak punya sultan, saya tidak punya argumen yang sebetulnya pantas untuk kalian ikuti. Kalau kalian kejar-kejar saya dulu, saya tidak bisa menjawab. Ya, mana ayatnya? Bagaimana? Tidak bisa. Tetapi karena kalian tidak berani, karena tiba-tiba kalian menerima saya begitu saja dengan status sosial atau predikat yang kalian sendiri sematkan kepada saya sebagai ustadz kah, pendeta kah, atau rabai kah, atau rabi kah, maka kalian menerima begitu saja, taken for granted, padahal belum tentu benar. Sekarang terbukti bahwa apa yang kalian ikuti kepadaku tidak punya sultan ini. Maka nali alaikum min sultan. Di sisi saya tidak ada sultan untuk kalian. Illa anda autukum, kecuali bahwa saya mendakwai kalian. Da'autukum itu mendakwai, menyeru. Saya berdakwah kepada kalian. Nanti kita kata, kok kenapa kamu berdakwah pada teman? Ya itu tadi, karena dia hidup dari dakwah. Jadi ada orang hidup dari dakwah. Ya. Jadi ada orang hidup dari dakwah. Padahal harusnya orang berdakwah itu hidup dari Allah. Nanti Allah yang atur semuanya. Tapi ini justru hidup dari dakwah. Makanya kemudian dia mencoba menyenangkan sebanyak mungkin orang. Karena sebanyak mungkin orang, karena semakin banyak orang senang kepada dia, semakin banyak yang panggil dia, semakin tinggi juga pendapatannya. Jadi seperti itu, ada yang seperti itu. Jadi berhati-hatilah kita dengan ini. Jadi illa anda utukum, saya mendakwai kalian. Fastajabtum li. Dalam kita menggunakan bahasa yang kasar, bodohnya kalian mengikuti saya taken for granted. Kalian mengikuti saya begitu saya, tanpa research, tanpa pikir panjang lagi. Ya. Fastajabtum li, kalian mengikuti saya. Maka pada hari ini fala talumuni. Kata pada hari ini saya sampaikan, karena di atas kan tadi pada hari ketika kita di hadapan Allah. Fala talumuni, maka hari ini jangan kalian salahkan aku. Jangan kalian mencela aku, jangan menyalahkan aku pada hari ini. Walumu anfusakum, salahkan dirimu sendiri. Saya menyampaikan itu ya saya punya kepentingan apa? Ya supaya saya hidup dari dakwah. Ya, tapi kalian kan ingin memanggil saya, harusnya ingin mendapatkan kebenaran. Keliru sebetulnya kalian. Kalian memanggil saya sebagai tukang sebagai orang yang hidup dari situ, sedangkan kalian memanggil saya untuk mendapatkan petunjuk. Beda. Maka jangan salahkan aku, tapi salahkan diri kalian. Kenapa kalian panggil saya, kira-kira gitulah. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kamu salahkan aku, salahkan dirimu sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Ma ana, saya tidak punya kuasa. Ma ana, tidak anak aku. Maksudnya aku tidak punya kuasa. Aku tidak punya otoriti. Aku tidak punya hak bimusrikhikum, untuk menolong kalian, melepaskan kalian dari azab Allah. Wa ma antum bimusrikhi, begitu juga kalian tidak kuasa melepaskan aku. Ini sungguhnya aku sekarang kafartu, mengingkari bima asyraktumuni, apa-apa yang menyebabkan kalian mempersekutukan Allah dengan aku. Maksudnya persekutukan Allah, tetap mempersekutukan Allah dengan aku. Jadi Allah menyembah Allah tapi menyembah aku juga, begitu kira-kira. Harusnya kalau menyembah Allah, kebenaran dari Allah juga, bukan dari aku. Tapi kalian kok mempersekutukan Allah dengan aku? Tiba-tiba kamu jadikan aku sebagai sumber kebenaran juga. Nah, itu mempersekutukan. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Kata-kata asyraktum ini kita temukan tadi di sini di ayat ini. Asyraktum ini. Wa kaifa akhafu ma asyraktum. Jadi dengan demikian kelihatan sekali di sini kalau yang dimaksud adalah orang sebetulnya. Karena aslinya kalau benda-benda seperti patung, entah patungnya dari batu, besi, dari kayu, dari perak, dari perunggu, itu tidak bisa menyesatkan orang. Ya. Kenapa? Karena itu benda mati yang tidak bisa punya kuasa apa-apa. Nah, maka dan Nabi Ibrahim berkata,
Wa kaifa akhafu ma asyraktum. Bagaimana bisa aku takut terhadap apa yang kalian persekutukan dengan Allah? Ya. Jadi makhluk. Maka oleh sebab itulah pantasnya saya hanya takut kepada Allah saja. Kalian juga harusnya takut kepada Allah, tetapi justru kalian tidak takut kepada Allah dengan mempersekutukannya. Yang tidak ada sultan ini, malam yunazzil bihi alaikum sultana. Nah, itu tadi. Diakui tadi bahwa yang dimaksud asyrakum tadi itu orang. Jadi katakan, kenapa kalian mengikuti aku yang Allah tidak memberikan sultan? Ya. Jadi kata-kata sultannya di sini muncul. Ya. Ini muncul tadi di sini. Ya. Sultan ini tadi. Ya. Maka nali alaikum min sultan illa anda autukum fastajabtum li fala talumuni, maka janganlah kalian menyalahkan aku, walumu anfusakum, salahkan dirimu sendiri, ma anabi musrihikum, aku tidak kuasa menolong kalian pada hari ini, wa ma antum bimusrikhi, kalian juga tidak bisa menolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, aku sekarang mengingkari, menolak atas keikutan kamu kepada saya dulu di dunia tanpa mempertanyakan sedikit pun, tanpa reserve. Inna zalimina lahum adzabun alim, sungguhnya azab Allah itu yang pedih itu memang hanya untuk mereka yang zalim. Inna zalim, hanya untuk orang zalim lah, lahum, bagi mereka adzabun alim. Nah, jadi kita lihat sekarang bahwa yang namanya syaitan tadi adalah orang yang kita ikuti di dunia, yang kita anggap itu adalah wakilnya Tuhan dalam tanda petik menyampaikan kebenaran, ternyata tidak menyampaikan kebenaran. Jadi jelas sekali gimana sekali. Kita maju lagi ya. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Tadi kan orang yang persekutukan Allah. Kira-kira kita bertanya, lalu yang beriman gimana? Nah, Allah mengatakan alladzina amanu, orang-orang beriman itu, orang-orang beriman ini kata Allah, walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampurkan. Kata-kata yalbisu ini sebetulnya tidak membungkus imannya dengan kezaliman. Jadi maksudnya mengaku iman tetapi perbuatannya di luar adalah zalim. Jadi kalau ada orang cara berbicaranya, perbuatannya mendatangkan kezaliman, maka itu bukanlah iman yang benar. Ya. Alladzina amanu, orang beriman itu, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan tidak yalbisu memakaikan. Jadi yalbisu pernah kita terangkan dulu, sebetulnya bukan mencampur. Iman dan kezaliman itu tidak bisa bercampur. Kebenaran dan kebatilan tidak bisa bercampur, sebagaimana terang dan gelap tidak bisa bercampur. Ya. Sebagaimana juga minyak dan air tidak bisa bercampur. Jadi bagaimana bisa bercampur kebenaran dan kebatilan, sementara minyak dan air saja tidak bisa bercampur. Ya. Jadi kita artikan saja ini adalah memakai. Ya. Jadi kita artikan di sini tidak memakai iman untuk melakukan kezaliman. Adakah orang mau memakai iman kezaliman? Ada, mengaku beriman padahal dia melakukan kezaliman. Ya. Yang membunuh sahabat-sahabat Nabi dulu, keluarga Nabi dulu adalah menggunakan baju iman. Padahal dia melakukan kezaliman. Membunuh orang kan dilarang keras dalam agama. Ya. Jadi walam yalbisu imanahum bizulmin. Jadi orang beriman yang benar itu adalah orang beriman yang tidak mencampuri atau tidak membungkus imannya dengan kezaliman. Ulaika, mereka itulah lahu, bagi mereka al-amnu, ini aman. Mereka itulah al-amnu, mereka itulah dapatkan keamanan, ketenangan dalam jiwanya. Selama kita tidak begini, ya tidak ada ketenangan dalam jiwa kita, tidak ada keamanan. Kenapa? Serba takut. Takut ini, takut itu, semua ditakutin. Ya. Kurang uang takut, banyak uang juga takut. Ada orang takut banyak uang? Ada, takut diminta, takut dicuri, takut macam-macam. Jadi serba takut. Sedikit uang takut, banyak uang takut,
Ya, pangkat dan jabatan tinggi takut, nanti kemudian ada yang rebut. Tidak punya pangkat dan jabatan takut tidak dihormati orang. Banyak sekali. Ya. Jadi selalu tidak takut. Nah, sedangkan orang yang beriman itu ingat kata amanu, satu kata dan amnu. Amnu ini adalah masdar ini. Ya, amnu itu keamanan. Ini adalah kata kerja fiil, ini adalah kata benda. Ya, ini sudah menjadi kata benda, menjadi isim namanya. Al-amnu. Jadi orang beriman itu harusnya aman, begitu Pak sekalian. Jadi kalau orang tidak aman, ya tidak beriman hakikatnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, dan puan-puan, kalau ingin mengetahui dirinya sudah beriman benar atau tidak, lihat aja. Kalau masih takut misalnya seandainya suaminya meninggal duluan atau istrinya meninggal duluan, lah itu berarti tidak aman namanya jiwanya. Kalau tidak aman berarti tidak beriman. Kenapa? Ya berarti tidak bergantung kepada Allah, bergantungnya kepada suaminya, bergantungnya kepada istrinya, bergantungnya kepada pekerjaannya, bergantungnya segala-galanya. Ya. Nah, sedangkan orang beriman itu aman. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn. Ya. Mereka itulah yang mendapatkan keamanan sejati. Inilah yang tidak ada depresi dalam hatinya. Inilah orang tidak ada stres, inilah orang tidak ada tekanan-tekanan dalam jiwanya. Inilah orang yang menjadi tenang sepanjang masa. Banyak orang bahkan bayangan pun ditakutin, sedikit-sedikit bayangan takut. Ya, masa orang takut kepada bayangan? Coba, bayangan disangka jin. Nah, kalau memang benar jin juga, kenapa masih takut kepada jin? Yang pantas ditakuti cuma Allah. Ya. Nah, jadi banyak orang takut kepada jin, takut kepada uka-uka, takut kepada kuntilanak. Banyak sekali takuti. Ya. Sehingga kalau dia jalan kemana-mana, bayangannya cuma bayangan wajah-wajah menakutkan, panjang rambutnya aut-autan, matanya menatap tidak berkedip, kemudian berjalan lamban, kemudian kalau dia menyerang tiba-tiba terbang, kira-kira kayak gitulah. Ya itu semuanya dibayang-bayangkan, ini tidak aman hidupnya. Ya. Nah, artinya apa? Tidak beriman. Nabi juga mengatakan, menerangkan tentang iman. Iman itu, orang beriman itu tandanya adalah orang yang orang lain aman dari tangan dan mulutnya. Ulangi lagi kata Nabi, orang beriman itu kata Nabi adalah orang yang orang lain aman dari tangan dan mulutnya. Ya. Jadi aman dari tangannya, maksudnya gangguan tangannya dan gangguan mulutnya. Karena bisa saja kita tidak mengganggu tangan orang, tapi mengganggu mulutnya. Mengganggu mulut. Makanya kan Nabi mengatakan, "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Hadis ini sangat masyhur. Kenapa? Karena banyak muat. Ada di beberapa buku hadis. Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka falyakul khairan, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik saja. Kalau tidak mampu berkata yang baik-baik, yasmut, diam saja. Nah, supaya apa? Supaya orang lain aman. Ya. Jadi Allah mengatakan ulaika lahumul aman wa hum muhtadun, dan mereka itulah dapat petunjuk. Nah, ini. Kalau yang tadi kita sebutkan di surat Ibrahim itu tidak dapat petunjuk. Ya. Jadi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka itulah dapat petunjuk. Nah, kita lihat ayat-ayat yang mirip dengan ini nih. Ya. Kita lihat surat Al-An'am. Nanti kita ketemu di ayat 137. Ini kan baru ayat 80-an. Allah katakan wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin. Begitulah kami jadikan indah likatirin buat kebanyakan orang musyrik. Siapa orang musyrik? Jangan bayangkan orang kafir Quraisy, jangan bayangkan penyembah patung, bukan. Musyrik itu adalah ada yang ditakuti hati kita selain daripada Allah. Itu musyrik namanya. Seperti pembahasan kita tadi di surat Al-An'am. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin. Sampai pada tingkat karena takutnya qatl auladihim. Kenapa dia membunuh anaknya? Takut masa depannya. Ada yang begitu. Takut bagaimana nanti masa depan anak saya, bagaimana nanti kalau saya tidak ada, akhirnya lebih saya bunuh juga sekarang. Seperti itulah. Qatl auladihim. Ya, takut macam-macam lah, takut. Dianggap tidak bisa mengurus anak. Jadi qatl auladihim. Syuraka'uhum, dijadikan mereka sebagai sekutu mereka. Ya. Jadi sifat-sifat takut kepada banyak hal menyebabkan dia
melakukan tindakan yang nekat, qatla auladihim, sampai pada tingkat seperti itu. Ya. Jadi persekutuannya kepada selain Allah dianggap indah, dianggap baik. Zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syurakahum, sebagai sekutu mereka. Liurduhum, tindakan mereka itu dilakukan sehingga kemudian membinasakan diri mereka, merusak dirinya. Waliyal bisu, nah ini muncul lagi. Waliyal bisu alaihim dinahum, sehingga agama mereka tertutup. Nah, yalbisu itu tertutup bagi mereka agama mereka. Sejatinya punya agama, agamanya indah sekali, agamanya bagus sekali. Agamanya sempurna, agamanya paripurna, agamanya semua membasal. Tetapi kok tiba-tiba agama tertutup pada dirinya. Yalbisu ima alaihim dinahum. Ini mirip tadi di sini. Ya. Sama, yalbisu juga, tulisannya sama nih. Ya. Ini tulisannya sama. Ini yalbisu juga. Bedanya sini ada li. Ya, agar, untuk. Ini tambahan. Yang asli ini yalbisu, ini fi'il mudhari. Ya. Labisa yalbisu. Ini labisa yalbisu. Ya. Jadi waliyalbisu alaihim dinahum. Walau sya Allah, seandainya Allah menghendaki, ma'faluhu, mereka tidak melakukan itu. Artinya apa? Tuhan berikan kebebasan. Free will, free choice. Mereka berikan keinginan, kehendak bebas. Silakan kalau mau lakukan. Fadharum, biarkanlah mereka, kata Tuhan. Wa ma yaftarun, dan apa yang mereka adakan. Biarkanlah mereka tinggalkan, mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Ma yaftarun, yang mereka adakan. Jadi beragama bukan berdasarkan agamanya, tapi berdasarkan yang diada-adakan. Harusnya kan kalau kita beragama, ya kita bertindak berdasarkan agama itu. Tapi ini berdasarkan imajinasi mereka. Sehingga agama mereka tertutup. Ini dipakein selubung. Seperti kalau kita jalan kan menutup aurat. Sehingga aurat kita tidak kelihatan. Nah, begitu ya. Ini agamanya yang ditutup. Sehingga agama tidak nampak, tidak keluar, tidak memancar. Tidak teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak teraktualisasi dalam kehidupannya. Ya. Maka kata Tuhan, fadharhum wa ma yaftarun. Kita lihat juga di sini surat Al-Qasas. Ini kepada Nabi Musa, Allah berkata, wa an alqi asaka, lemparkanlah tongkatmu, wahai Musa. Falamma ra'aha, tatkala tongkatnya dilempar, dia melihat. Haknya ini tongkatnya. Tahtazu, bergerak-gerak. Padahal ini tongkat. Ka'annaha jannun, seakan-akan dia seekor ular. Nah, tadi malam kemarin kita membahas tentang jin. Jinnun. Nah, itu kan dari kata nun. Dari kata malam juga jannah. Jannal laili, menjadi gelap. Kenapa disebut jannun di sini? Karena kalau ular itu ketemu manusia pasti lari bersembunyi ke dalam semak-semak, ke dalam rumput-rumput, ke dalam pohon-pohon. Nah, maka dia menghilang, masuk dalam kegelapan. Jadi tahtazu ka'annaha jannun walla mudbiran. Setelah melihat tongkatnya bergerak-gerak seperti seekor ular, maka walla mudbiran, Nabi Musa berpaling ke belakang, menjauhi tongkatnya tadi yang menjadi ular. Walam yu'aqib, dia mundur ke belakang. Lalu kemudian Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, akbil, hadapilah tongkatmu. Wala tahaf, dan jangan kamu takut. Kenapa? Yang pantas ditakuti hanya Allah. Nah, ini juga nih. Ya Musa, wahai Musa, akbil, hadapi. Wala tahaf, jangan takut. Di kita kan banyak takut kepada macam-macam, takut kepada kecoa, takut kepada ini. Padahal Allah mengatakan, wahai Musa, akbil, hadapilah tongkatmu. Wala tahap, jangan takut. Jadi artinya, selama dia makhluk, jangan kita takut. Takutnya hanya kepada Allah, seperti kata Allah di tempat lain, la takhafuhum takhafuni. Jangan takut kepada mereka, takutlah kepada saya. Innaka minal aminin, karena kamu pasti aman. Muncul lagi. Kalau kau beriman, pasti kamu aman. Innaka minal aminin. Kamu adalah orang yang aman. Di sini aman, bukan beriman. Kalau beriman, innaka minal mu'minin. Tapi ini adalah innaka minal aminin. Kamu adalah aman. Selama apa? Selama kamu takut kepadaku. Jangan takut kepada tongkatmu. Nah, gitu. Tongkat itu apa? Tongkat itu adalah uang kita, status sosial kita, pangkat dan jabatan kita, pasangan hidup kita. Itu semuanya bisa jadi tongkat. Rumah tempat tinggal kita, itu bisa semuanya jadi tongkat. Dan harus dilemparkan. Dan kalau ternyata dilemparkan berubah jadi ular, nggak perlu takut.
karena hanya takut kepada Allah itu yang benar. Ya. Kita lihat lagi misalnya di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Di Al-Baqarah surat 2, 125. Allah mengatakan apa? Wa idjalnal baita. Dan kami jadikan al-bait, Baitullah itu masabatan. Masabatan linas, tempat berkumpulnya kemanusiaan. Jadi kemanusiaan itu bisa kuat, bisa erat, bisa kokoh, wa amna, dan aman. Jadi manusia akan mendapatkan keamanan, hatinya terikat dengan sesama, apabila apa? Apabila kembali kepada Baitullah. Baitullah secara zahir ada di Mekah, Baitullah secara batin ada dalam diri kita masing-masing. Jiwa-jiwa kita ketika Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan padanya ruhku, itu adalah Baitullah sebetulnya. Jadi ruh Allah adalah bait Allah dalam diri kita. Karena dikatakan ruhi, ruhku. Jadi ruhi sama dengan baiti kata Tuhan di ayat lain. Jadi ruh yang Allah tiupkan pada diri kita adalah ruh apa? Baitnya Allah pada diri kita. Nah, maka kita harus jadikan itu sebagai apa? Mathabatan linnas wa amna. Bukan yang lain. Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Nah, yang mencapai derajat seperti ini adalah Nabi Ibrahim, dan itu disebut dengan maqamnya Ibrahim. Yaitu mencapai derajat yang ada dalam jiwanya, tidak ada lagi yang lain kecuali adalah Baitullah, rumah Allah. Maka di dalam jiwanya Nabi Ibrahim ada Baitullah, dan karenanya Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim secara zahir untuk juga membangun kembali Baitullah yang ada di Mekah sebagai pedoman bagi seluruh manusia. Wattakhadhu min maqam Ibrahim musalla. Wa ahidna ila Ibrahim, dan kami menjanji kepemimpinan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk apa? Antahir, mensucikan baiti, rumahku. Ya. Rumah yang mana? Di Mekah, iya, terutama di dalam jiwa kita. Bait yang ada di rumah kita. Saya berpesan kepada Nabi Ibrahim, kata Tuhan, saya berpesan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail supaya sucikanlah rumahku yang ada pada jiwamu. Itulah sebabnya Nabi Ibrahim disuruh menyembah Ismail untuk menunjukkan bahwa rumah Allah dalam jiwanya sudah bersih. Nabi Ismail disuruh berserah kepada ayahnya supaya menunjukkan bahwa jiwanya Ismail, bait Allah yang ada dalam jiwa Ismail juga sudah bersih, tohir, suci. Lit-ta'ifina wal-atifina wal-rukai sujud. Hanya dengan cara seperti itulah kita bisa bertawaf kepada Allah. Bukan bertawaf kepada pangkat dan jabatan, bukan bertawaf kepada uang, bukan bertawaf kepada suami atau istri, bukan bertawaf kepada anak-anak atau orang tua kita, tapi hanya bertawaf kepada Allah. Wal akifina itikaf, apa arti itikaf? Terus-menerus di sana. Hanya di situ saja selama-lamanya. Sampai Allah memintanya kembali kepadanya. Warukai sujud, dan beraktivitas. Kehidupan, ruku dan sujud. Ruku bersama dengan manusia, sujud bersama dengan wali-wali Allah. Kita balik lagi ke sini. Jadi Allah mengatakan, ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Mereka itulah yang dapat petunjuk. Muhtadun. Ya. Ini berkat Nabi Ibrahim dulu, jutaan orang setiap saat datang ke Madinah dan Mekah. Ya. Watilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Dan itulah hujjah kami. Itulah hujjah yang kita sebut tadi, hujjah yang tak terelakkan namanya sultan. Jadi hujjah yang tak terbantahkan namanya sultanun. Watilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Itulah hujjah, argumen yang kami berikan kepadanya Ibrahim. Kami berikan. Jadi di atas tadi itu hujjah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim melihat bintang dan dia mengatakan, kalau saya menyembah bintang, apa yang terjadi setelah dia tenggelam? Ternyata dia tidak ada, berubah. Apa yang terjadi kalau saya menyembah bulan? Ternyata bulan juga terbenam, dia tidak ada, berubah. Apa yang terjadi kalau saya menyembah matahari? Matahari juga terbenam, tidak ada, berubah juga. Ya. Itulah hujjah. Ya.
Narfa'u darajati man nasya. Melalui hujjah seperti inilah derajat seseorang. Jadi kata-kata derajat terangkat, arfa'u kami angkat derajat seseorang yang kami kehendaki apabila mengikuti argumentasi Nabi Ibrahim, yaitu argumentasi tauhid namanya. Dan inilah argumentasi kebenaran. Ini bukan hanya sekedar hujah, tapi sekaligus menjadi sultan. Jadi yang namanya sultan itu adalah hujjatun balighatun. Maka di tempat lain ada kata-kata hujjatun balighatun. Ya, kita bisa lihat di sini nih. Ya. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ini. Ya. Wa min haitsu kharajta, dan di mana saja kamu keluar, fawalli wajhaka, hadapkanlah wajahmu, syatral masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Jadi secara zahir Masjidil Haram itu di Mekah. Tapi secara batin Masjidil Haram terpada di dalam jiwa kita. Wahai itu makuntum, dan di mana saja kalian berada. Ada di kantor, ada di apa namanya di pusat partai, di kekuasaan, dimanapun juga. Di desa, di kampung, di ngarai, di lurah. Wahai itu makuntum, di mana saja kalian berada, fawallu, maka hadapkanlah wujuhakum, wajah-wajah kalian, syatrah, ke arah sana. Di mana saja. Jadi tidak harus di masjid, di apa namanya di markas tentara, di kantor polisi, ya, di mana saja kita berada, ya. Di istana-istana kepresidenan, istana-istana kerajaan, di mana saja kalian berada. Fawallu wujuhakum syatrah. Li'alla yakuna linnasi alaikum hujjah, supaya tidak ada lagi hujjah atas kalian. Tidak ada lagi hujjah manusia. Artinya ketika kita menghadapkan wajah kita kepada Bait Allah, kepada Masjidil Haram, maka setiap argumen-argumen pasti falasi, pasti salah, pasti keliru, pasti akan terjadi penyimpangan tata cara argumentasi, pasti terjadi kesalahan penalaran, pasti terjadi penyimpangan metodologi. Ya. Li'alla yakuna linnasi alaikum hujjah. Ya, supaya tidak ada lagi hujjah yang bisa mengalahkan kalian. Tidak ada lagi hujjah manusia kepada kalian. Ya, jadi ini muncul kata hujjah di sini. Ya. Illa ladzina zalamu minhum, kecuali orang zalim. Ya. Jadi kalau orang zalim itu ya banyak hujjah yang bisa diajukan kepadanya. Kata-kata yang terkenal tidak ada kejahatan yang sempurna. Jadi selalu saja ada celahnya. Fala takhshawhum, nah ini dia. Maka janganlah kamu takut kepada mereka. Fala takhshawhum, jangan takut kepada mereka. Wakhshawni, takutlah kepadaku. Ya. Jangan takut kepada mereka apapun. Takutlah kepada aku, saya kata Tuhan, ini punya Tuhan. Ya. Waliutimma ni'mati alaikum, agar aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Wala'allakum tahtadun, dan dengan cara seperti itu mudah-mudahan kalian mendapatkan tahtadun, muhtadin tadi, mendapatkan petunjuk. Ya. Di surat Al-An'am ini ayatnya 149, nanti kita ketemu di depan, menggunakan istilah hujjatun balighah. Qul falillahil hujjatul balighatu. Kalau yang datang dari Allah pasti hujjah yang paling tinggi. Kata-kata balighah itu yang paling kuat, bisa juga paling sempurna, bisa juga paling fasih, paling indah. Jadi kalau orang berbahasa dengan bahasa yang indah itu balaghahnya bagus ya. Juga ada namanya pidato yang paling indah namanya Nahjul Balaghah. Falillahil hujjatul balighah. Jadi Allah memiliki hujah yang sangat indah. Makanya Pak sekalian kalau kita bahas Al-Quran itu indah sekali. Yaitu Al-Quran. Yang saya sampaikan ini sudah campur dengan kata-kata saya sendiri. Pasti ada kata-kata saya. Bagaimana kalau Al-Quran saja yang kita pahami secara langsung luar biasa indahnya. Falillahil hujjatul balighatu. Kepunyaan Allah lah al-hujjah al-balighah. Jadi al-hujjah al-balighah ini satu nafas. Karena ini adalah bentuk sifat disifati namanya na'at wa man'ut. Ya. Jadi yang ini balighah ini adalah sifatnya, yang disifati adalah hujahnya. Al-hujjah al-balighah. Ya. Jadi falillahi al-hujjatul balighah. Hujjah yang sempurna itu hanya milik Allah. Tidak ada selain Allah. Berarti kan Al-Quran. Kalau dikatakan Allah dalam pengertian tidak diberikan kepada kita, ya bagaimana bisa menyebutnya hujjah yang balighah? Hujjah yang balighah itu apa? Al-Quran. Faqul falillahil hujjatul balighah. Dan karena Al-Quran adalah al-hujjatul balighah,
Al-Quran adalah milladunka sultanan nasira. Itu yang kita katakan, ya Allah karuniakanlah kepadaku dari sisimu sultanan nasira. Sultan yang menolong. Kalau syaa kalau dia menghendaki, lahadakum ajmain. Kalau Allah menghendaki, dia akan beri petunjuk kepada kalian seluruhnya. Bukan berarti Allah tidak menghendaki kita dapat petunjuk. Maksudnya bahwa Allah memberikan kepada kita kebebasan. Terserah kalian, yang mau beriman silakan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silakan, tafadhal. Yang mau ingkar silakan juga, tafadhal juga. Jadi faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Walau syaa lahadakum ajmain. Kalau Allah menghendaki, dia akan memberikan petunjuk kepada kalian semuanya. Ya. Jadi ini adalah hujjah al-balighah. Sekarang kita balik lagi ke sini. Jadi watilka hujjatuna atainah Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajati man nasya inna rabbaka. Sungguhnya Tuhanmu hakimun alim. Tuhanmu itu adalah hakim maha bijaksana, maha mengetahui hukum, dan sekaligus maha mengetahui. Jadi tidak perlu kita khawatir. Makanya kalau datang dari Allah pasti bijaksana dan pasti benar, alim. Nah, disebutlah dengan istilah tadi sultanan nasira ataukah al-hujjatul balighatu, hujjah yang paling sempurna. 84. Ini yang berdiri depan ini ada pasti di gereja ya. Ini kita lihat ada ada salibnya. Tapi intinya apa? Agama-agama samawi ini adalah berasal dari Nabi Ibrahim semuanya. Cuma kemudian dalam perjalanannya ada penyimpangan-penyimpangannya. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaqubah. Dan kami karuniakan kepadanya. Lahu ini kepada siapa? Nabi Ibrahim. Kan tadi Nabi Ibrahim kita bicarakannya. Jadi berkat Nabi Ibrahim memelihara tadi Baitullah yang ada pada jiwanya, mensucikannya bersama dengan Ismail, maka kemudian Allah mengaruniakan kepadanya anak yang satu lagi itu Ishak. Jadi anak yang pertama Ismail dibawa ke Mekah, anak yang kedua Ishak. Ishak lahir anak Yakub. Kullan semuanya masing-masing ini Ishak dan Yakub hadaina kami pandu. Jadi sudah dengan hadaina kami pandu. Jadi artinya apa? Berjalan berdasarkan hidayah, petunjuk, guidance dari Allah. Begitu ya wanuhan hadaina min qabl. Sebelum mereka ini, sebelum Nabi Ibrahim, sebelum Nabi Ishak, Nabi Yakub, sudah ada sebelumnya yang kami guide juga. Kami guide sebelumnya. Siapa itu? Yaitu Nabi Nuhan. Wa min zuriyati, dan zuriatnya. Zuriat siapa? Ibrahim. Di sini kembali lagi kepada Nabi Ibrahim di sini ya ini. Wa min zuriyati. Dari turunannya nanti Nabi Ibrahim muncul lagi nabi-nabi yang lain, Nabi Daud, Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, anaknya Nabi Yakub ini, wa Musa, wa Harun, wa kadzalika najzil muhsin. Begitulah kami berikan imbalan kepada orang yang berbuat ihsan. Inilah janji Allah kepada Nabi Ibrahim setelah menjalankan tugasnya menyembelih Ismail. Kan di situ dikatakan ya itu adalah bala umuin wa kadzalika najzil muhsin, itu terjadi di sana ya. Kadzalika najzil muhsinin. Ya. Kita bisa lihat di surat surat 37. 37 ini ya. Ini adalah 101 ya. 102 ini adalah ketika menyembelih anaknya ini. Ya. Anni adbauka, saya diperintah untuk menyembelih kamu, fanzur madza tara, dan seterusnya. Kemudian malam maslama tatkala keduanya berserah diri, wa talal jabin, dan siap menyembelih anaknya, wa nadainau, kami berseru kepada Ibrahim, ayya Ibrahim, qad saddaqta ruya, kamu telah benarkan perintah menyembelih itu, inna kadzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu najzil muhsinin. Jadi Nabi Ibrahim saddaq, tak membenarkan perintah Allah,
berarti dia hanya patuh kepada Allah yang ada pada mahligai jiwanya, singgasana hatinya, yang tadi kita sudah dengan Baitullah ke dalam jiwa kita, maka inna kadzalika, begitulah najzi, kami memberikan balasan al muslimin kepada orang muslimin, sama tadi ini. Ya. Coba kita lihat sini. Wa kadzalika najzil muslimin. Jadi imbalan yang Allah berikan kepada Ibrahim adalah bahwa nabi-nabi setelahnya berasal dari Ibrahim, luar biasa. Seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim berasal dari darah daging Nabi Ibrahim. Entah itu dari Nabi Ishak, entah itu dari Nabi Ismail. Luar biasa. Nah, jadi ini menunjukkan betapa tingginya pemuliaan, apresiasi Allah kepada manusia kalau manusia itu berhasil memelihara Baitullah yang ada dalam jiwanya. Ayat yang terakhir. Wa Zakaria, begitu ya Nabi Zakaria, tadi kelanjutannya. Zakaria ini sudah menjelang terakhir kan. Jadi nanti Nabi Isa adalah sepupu dengan Nabi Yahya. Yahya ini dalam Kristen disebut dengan Yohanes Pembaptis. Zakaria bapaknya Nabi Yahya. Zakaria yang memelihara ibunya Isa. Jadi ini berdekatan. Wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas, dan Nabi Ilyas. Kullun, semuanya itu minas salihin. Semuanya dari kalangan orang saleh. Jadi semuanya dari kalangan orang-orang. Kullun minas salihin. Apa artinya saleh? Perbuatannya selalu memperbaiki keadaan, karena perbuatannya merupakan jelmaan, implementasi, manifestasi, cerminan daripada jiwanya yang hanya diisi oleh Allah, Allah dan Allah. Dia hanya takut kepada Allah, tidak ada syirik sama sekali. Kullun minas salihin. Dan inilah yang dibicarakan di banyak ayat di dalam Al-Quran. Seperti kita bisa lihat misalnya dalam surat apa namanya, ya, ini kita langsung ke sini ya, surat Anbiya ya. Wa Ismaila, wa Idrisa, wa Dzal Kifli, mirip tadi ayatnya. Kalau di sini tadi adalah wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas, wa Ismaila. Ismail adalah kakeknya Nabi Muhammad kita. Wa Idrisa, Nabi Idris, di atasnya Nabi Nuh. Wa Dzal Kifli, dan Dzul Kifli. Kullun, semuanya itu minas sabirin. Jadi kalau tadi di sana dikatakan kullun minas salihin. Kalau dia soleh, pasti dia sabar. Kalau dia sabar, pasti dia soleh. Ya. Mana buktinya? Coba kita lihat. Wa Ismaila, wa Idrisa, wa Dzal Kifli, kullun minas sabirin, wa adkhalnahum. Kami masukkan mereka semuanya fi rahmatina, ke dalam rahmat kami. Innahum, sungguhnya mereka semuanya minas salihin. Lihat. Minas salihin. Ini adalah minas sabirin. Di sini adalah kullun minas salihin. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian, kita lihat konsistensi daripada Al-Quran. Betapa indahnya Al-Quran kalau kita biarkan berbicara dirinya sendiri. Semakin sedikit komentar-komentar manusia terhadap Al-Quran, semakin indah Al-Quran itu. Semakin banyak komentar-komentar kita manusia terhadap Al-Quran, semakin terkaburkan Al-Quran. Kalau istilahnya tadi di atas adalah yalbisu imanahum, atau yalbisu dinahum. Agama menjadi tertutup, iman menjadi tertutup. Manakala kita terlalu banyak menyampaikan pendapat pribadi kita ketika membahas Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, keistiqomahan kita membaca Al-Quran dan mentadaburinya, karena kita ini adalah hamba-hamba yang tidak punya daya dan upaya, bodoh, fakir. Allah melihat ini semuanya sebagai ikhtiar kita, dan Allah kemudian membimbing kita secara langsung agar jiwa-jiwa kita semuanya hanya takluk, hanya patuh, hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tanya jawab, jemaah sekalian, ada peserta tetap kita yang masuk rumah sakit, yang sakit, yaitu Bapak Saniman. Ya, Pak Saniman yang tidak pernah juga alpa, mungkin Bapak Ibu sering mendengarkan suaranya kalau menyapa di akhir-akhir pengajian.
Itu beliau sedang sakit, sekarang dirawat di rumah sakit. Kita doakan beliau semoga diberikan kesembuhan yang sempurna, dikembalikan kembali kesehatannya seperti sedia kala, dan kembali beraktivitas seperti semula ya. Jadi beliau adalah Bapak Saniman ya. Sakit, kita doakan semoga diberikan kesembuhan. Ala hadinya wa likulli niyatin salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bihurmatil Fatihah wa bimujizatil Fatihah, khususan ya Allah untuk jemaat tetap kami Bapak Saniman Noto Wardoyo yang sedang sakit. Semoga dengan Fatihah-Mu ya Allah yang kami baca menjadi asbab untuk memberikan kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang sempurna, mengembalikan kekuatannya seperti sedia kala, dan kelak bergabung lagi bersama kami membaca kitab suci-Mu. Kami bersaksi beliau adalah pecinta kitab suci-Mu ya Allah Tuhan kami, dan karena pecinta-Mu, maka ya Allah dengan Fatihah memberikanlah kesembuhan kepadanya. Al-Fatihah ma'as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, cantumkan hubung kait menjadi satu nasihat agar kita tidak kesal tak sudah pada surah Ibrahim 14:21 tadi, melalui ayat 83 yang menegur kita tentang derajat Nabi Ibrahim di zaman yang mana pendakwa berdasarkan algoritma yang ambil pada data analitik dari zaman AI kita, kita hadapkan dengan ayat 83 tadi Ustaz, agar kita tidak kesal tak sudah pada surah 14 ayat 21 tadi, zaman AI ni Ustaz. Barakallahu fiikum. Jadi jemaah sekalian berbahagia, terima kasih banyak Pak Nur. Ini adalah surat Ibrahim ayat 21-22 tadinya. Dan ini juga bisa kita temukan di dalam surat lainnya. Ya. Tidak, kita bisa temukan misalnya di dalam surat Al-Baqarah juga ini ya. Kita jumpa dulu surat Al-Baqarah ayat 166. Sebetulnya ini ayat banyak di dalam Al-Qur'an ya. Betapa nanti di akhirat orang saling tuduh menuduh ini. Jadi tadi Nabi Ibrahim di sini kita lihat ya. Nih. Wa barazulillahi jami'a, dan pada saat itu orang berkumpul menghadap kepada Allah. Jami'a semuanya. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Dari Adam sampai manusia terakhir. Nah, di sana mengadulah, berkatalah, faqalat du'afa. Du'afa itu adalah orang-orang yang lemah, yang ikut-ikutan saya dulu di dunia. Jadi yang mengikut di dunia. Kepada siapa? Lilladzina istakbaru, kepada istakbar. Ini coba kita lihat di sini, sama dengan ini. Ya. Istabarra alladzina tubi'u minalladzina tabau. Ingatlah tatkala berlepas diri orang-orang yang diikuti. Kepada siapa? Minalladzina tabau, kepada orang yang mengikutinya. Apa sebabnya? Karena yang diikuti itu ternyata wara'aul azab. Dia telah melihat azab. Dia dihadapkan kepada azab. Sehingga di hadapan api neraka wa taqatta'at bihimul asbab. Maka terputuslah pada saat itu hubungan mereka antara tubi'u dan taba'u. Tubi'u itu yang diikuti, at-taba'u yang mengikuti. Alladzina tubi'u dan alladzina taba'u. Terputuslah antara yang diikuti, orang yang diikuti, dan orang yang mengikuti. Kenapa? Karena dua-duanya masuk ke dalam azab. Sehingga kemudian terputuslah.
Wa qala alladziina tabau, maka berkatalah yang ittabau, yang mengikuti tadi. Berkatalah alladziina tabau. Wa qala alladziina tabau. Lau anna lana karatan, seandainya kami masih punya kesempatan hidup sekali saja lagi. Karatan itu sekali saja. Fanatabarra'a minhum, kami akan berlepas diri dari mereka. Kama sebagaimana tabarra'u minna, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Ini mirip tadi dengan ayat ini. Ya. Kalau di sini dia katakan, inna kunna lakum taba'an. Kami dulu adalah taba'an. Ini tadi tubi'u. Alladzina taba'u dan alladzina tubi'u. Jadi ini yang berbicara adalah alladzina taba'u, yang mengikuti. Sungguhnya kami dulu di dunia adalah alladzina taba'u, kami mengikuti kalian. Dia tidak minta dikembalikan ke dunia, tetapi fahal antum magununa anna minal adzabillahi min syai'. Tuhan, kuasakah Tuhan melepaskan kami sedikit saja dari azab Allah pada hari ini, sedikit saja. Min syai' artinya sedikit saja. Kenapa? Karena kami dulu di dunia adalah orang yang mengikut kepada Tuhan. Inna kunna lakum taba'an. Kami dulu di dunia adalah taba'an, pengikut Tuhan. Maka sudikah, maukah kalian, maka Tuhan melepaskan kami dari azab Allah pada hari ini sedikit saja. Ya. Sama juga ada tadi di sini. Ya. Fanatabarra minhum kama tabarra minna. Tapi di sini ditutup dengan kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Begitulah kami perlihatkan kepada mereka amal-amalnya di dunia hanyalah menjadi penyesalan mereka saja di dunia. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak bisa keluar dari azab api neraka. Kalau di sini tadi qalu lau hadana Allahu la hadainakum. Mereka berkata, yang diikuti mengatakan, seandainya dulu di dunia kami mengikut petunjuk Allah, maka kami juga akan berikan petunjuk kepada kalian. Hari ini sawa'un alaina, sama saja bagi kami. Ajazina am sabarna, kita berkeluh kesah atau kita sabar, sama saja. Malana mimahis, kami tidak bisa lari dari azab Allah ini. Kalau di sini tadi dikatakan, ya, wa ma hum bi kharijina minan nar. Ya. Kadzalika yurihimullahu amalahum hasaratin alaihim. Begitulah Allah memperlihatkan kepada mereka amal-amalnya dulu di dunia, hasaratin, hanyalah penyesalan belaka saja alaihim, atas mereka, wa ma hum, dan mereka itu tidak bisa bi kharijina, keluar minan nar. Jadi sama bahasanya. Dan ayat yang seperti ini dalam Al-Quran itu berkali-kali muncul. Ya. Jadi kaitannya dengan AI seperti yang ditayangkan tadi Pak Nur, jemaskan sebagian. Bahwa begitu kita sekarang advance-nya teknologi kita, majunya teknologi kita, sampai sekarang sudah ada namanya AI, Artificial Intelligence. Kita berbicara saja, minta bikinkan saya khutbah Jumat, dia bisa bikinkan khutbah Jumat, luar biasa. Bikinkan saya puisi, ya, dibikinkan kita puisi, luar biasa sekarang. Bikinkan saya lukisan atau ilustrasi, maka dibikinkan kita ilustrasi dengan indah, luar biasa jemaah sekalian. Itu AI sekarang semuanya bisa, tinggal kita program saja. Begitu advance-nya, begitu majunya sekarang kemajuan manusia modern, tapi pada saat yang sama, karena sedikit sekali masuk ke dalam jiwanya, maka semakin mudah hidupnya, semakin goncang juga jiwanya. Karena sedemikian gampangnya, mudahnya kehidupan di luar, maka jarang orang mau masuk ke dalam jiwanya. Iya. Padahal kalau dia masuk ke dalam jiwanya, yang ditemukan adalah Baitullah di sana. Nah, Baitullah itu di sana kita temukan siapa? Nabi Ibrahim dan keturunannya suci. Sehingga melalui baik Nabi Ibrahim dan keturunan suci lah, kita akan berwasilah dan mendapatkan syafaat nanti di akhirat. Di dunia kita akan mendapatkan ketenangan, al-amnu tadi, aman, dan di akhirat kita akan mendapatkan syafaat. Tapi sayang, seribu sayang, AI yang seharusnya kita gunakan juga untuk memahami Al-Quran, untuk memperdalam makna-makna setiap kata dan ayat, tapi sayang, seribu sayang, hanya digunakan untuk
mempermudah kehidupan pragmatis kita di dunia saja. Harusnya kita juga menggunakan AI atau AI untuk mempermudah kehidupan spiritual kita, kehidupan substantif kita. Jadi ada kehidupan yang pragmatis, ada kehidupan yang substantif. Kehidupan yang pragmatis, seperti besok kita harus makan, harus cari beras, sekarang itu pragmatis. Itu perlu juga. Tetapi setelah kita makan, kita akan lapar lagi. Jadi tidak pernah kita kenyang selamanya. Setelah kita kenyang, lapar lagi. Begitulah seterusnya. Nah, kalau jiwa kita tidak bergantung kepada yang tetap, kita akan terombang-ambing. Karena berubah. Habis kenyang, 6 jam kemudian lapar lagi. Cari uang lagi, makan lagi, lapar lagi. Begitulah seterusnya. Maka supaya jiwa kita tetap tenang, al-amnu tadinya, dia harus bergantung kepada dia. Harusnya AI ini kita gunakan juga untuk kehidupan substantif kita, bukan hanya kehidupan pragmatis kita. Terima kasih banyak Pak Nur telah mengingatkan kita. Yang lain lagi ada Mas Kadir? Asik ya Ustaz. Tafadhal, Ayanda. Ustaz bukan soalan. Anda nak tahu tadi ayat ke-80 untuk doa tahajud surat berapa Ustaz? Surat 17 Ayanda. 17 ya? Ya, surat 17 ya. Kita lihat di sini. 17. Okay. Ya, Terima surat kasih Ustaz. 17 ayat 80. Wakul Rabbi ini 179-nya tahajud ya, ini tahajud 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di sebagian malam bertahajudlah dengannya nafilatan sebagai tambahan bagi kalian. Asa mudah-mudahan ayyaba'ataka, dengan tahajud itu ayyaba'ataka rabbuka, Tuhanmu mengangkat kamu maqam mahmuda, ke maqam yang terpuji. Maqam itu tempat, level, stage. Mahmuda, apa itu mahmud? Termuhammadkan. Dari kata Muhammad ini. Mahmud ini satu asal kata dengan Hamid, Ahmad, dan Muhammad. Maqam mahmuda. Baru kemudian setelah salat tahajud, waqul. Setelah salat tahajud, berdoalah. Rabbi, ya bisa juga dalam salat tahajud, kalau ada yang kunut, kita kunut baca Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Jadi Rabbi, wahai Tuhanku, jadi kalau kita baca doanya dari sini aja, nggak perlu dari sini nih. Dari sini Rabbi, wahai Tuhanku, adkhilni, masukkanlah aku mudkhala sidqin, ke dalam tempat masuk yang benar. Wa akhrijni, dan keluarkanlah aku mukhraja. Bisa mukhraj itu bisa tempat keluar, bisa juga berarti jalan keluar. Masukkanlah aku melalui jalan keluar yang benar. Ya. Karena orang bermasalah itu kalau jalan keluarnya salah. Ya. Mukhraja sidqin waj'alli, dan jadikanlah buatku min ladunka, dari sisimu, sultanan. Sultan tadi ya. Di sini diartikan kekuasaan. Ya nggak apa-apa juga sultanan. Sebetulnya sultan bukan kekuasaan, tetapi dari kekuatan hati, sehingga kita ma'rifat kepada Allah seakan-akan melihatnya. Seperti kata Nabi dalam hadisnya, sembahlah Allah seakan-akan kau melihatnya, kalau kamu tidak melihatnya, yakinlah dia melihatmu. Alisanu anta budallah ka'annaka tarah, fa'ilam takun tarah, fa'innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan kau melihatnya, dan kalau kamu tidak melihatnya, maka dia pasti melihatmu. Kalau kita sudah sampai pada level itu, sultanan nasira. Seperti itu. Bapak sekalian, saya kira terima kasih banyak. Ustaz, ada satu pertanyaan Ustaz. Ada ya di Dari chatroom. ya di chatroom dari Bu Tandra. Apakah ayat-ayat yang berkisah adalah ayat Makkiyah atau ada juga kisah pada ayat Madaniyah? Jawabannya dua-duanya ada. Jadi ada ayat-ayat yang berbicara tentang kisah-kisah di ayat-ayat Makkiyah, dan ada juga di ayat-ayat Madaniyah. Jadi Madaniyah banyak berkisah. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah itu kan Madaniyah ya. Di dalamnya kisah tentang Bani Israel. Mulai dari ayat 40 sampai 123.
Ayat 40 sampai 123 itu adalah berbicara tentang Bani Israel. Itu adalah ayat-ayat madaniyah. Nah, seperti itu. Ya, jadi ada, bahkan dua-duanya ada. Jadi di Makkiyah ada. Kenapa? Karena berkisah itu sebetulnya bukan madaniyah dan Makkiyah, tetapi metode pendidikan. Jadi salah satu metode pendidikan yang baik adalah berkisah, bercerita. Jadi dalam Al-Quran itu semua metode edukasi pendidikan itu ada. Berkisah, berargumentasi, bernarasi, semuanya ada di dalam Al-Quran. Tanya jawab, dialog itu ada juga di dalam Al-Quran. Seperti itu. Sama-sama kepada Ibu Andri, sama-sama Bu Andri, semoga juga diberikan kekuatan lahir dan batin. Terima kasih berbahagia, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan lahir dan batin dan kita semuanya senantiasa diistiqomahkan sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Karena kita semuanya ini hanya dalam keadaan menunggu saja. Kita menunggu giliran Allah SWT memanggil kita kembali kepadanya, dan tidak ada di antara kita yang kebal, tidak ada di antara kita yang tidak akan terpanggil. Kita semuanya akan memenuhi panggilan itu, cepat atau lambat, sehat atau sakit, kuat atau lemah, senang atau tidak senang, kita pasti akan dipanggil kembali ke sisinya dalam waktu yang kita belum ketahui semuanya. Terima kasih banyak. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu. Ya, Ustaz. Terima kasih Bu Ayu. Terima Ustaz. Terima kasih Ceng Ayu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Pak Ustaz. Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sama-sama Ibu Assalamualaikum Kitty. ya Ustaz. Syukran. Waalaikumsalam Ayahanda. Ayahanda backgroundnya beda lagi nih kayaknya. Kayaknya bukan di depan televisi lagi nih kelihatannya. Mana? Tidak. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak Indra. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Adimi. Syukron, Ustaz. Syukron. Terima kasih. Afwan Pak Kamal. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bayu. Iya, Sama-sama. Uti, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama Bu Sri. Bu Sri. Pak Rom, juga Pak Haji Torpedos, yang lain-lain saya juga pamit duluan Pak Uya. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, Kasih. sama-sama. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Tuan Burhan. Hadir. Oh iya. Ya, makasih. Terima kasih Bapak Ibu, saya tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama Pak Haji, Bapak Ibu semua.